Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah kita kembali pada pertemuan berikutnya, sesi kedua yaitu pembahasan dalam pertemuan keempat mata kuliah komputer akuntansi. Di mana tadi pada pertemuan pertama telah kita bahas free talk about latar belakang. Oke. Kita lanjut dalam pembahasan berikutnya yaitu tentang bagaimana kita melakukan link account. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, link account ini dibuat oleh kita sebagai akuntan harus kita perhatikan sebagai seorang akuntan ataupun juga sebagai pengguna aplikasi Mayobi karena kita sadari bersama bahwa dalam satu atau beberapa akun transaksi tersebut ada akun yang ketika ia mengalami suatu perubahan maka akan berdampak pada jenis laporan lainnya. Sebab itu kita harus mengetahui beberapa akun yang memiliki dampak terhadap akun lain atau laporan lain sehingga kita harus memberikan link pada akun tersebut. Seperti itu. Kemudian kemarin di pertemuan sebelumnya kan ada tugas untuk melihat account list. Kemudian dari account list itu kita minta ada yang dihapus, ada yang dipertahankan. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa yang menghubungi kepada saya dan bertanya mengapa ada beberapa akun itu tidak bisa dihapus. Itu ada beberapa kemungkinan. Namun kalau kita bisa melihat kembali pada syarat-syaratnya, satu akun dapat dihapus apabila memiliki 4 syarat. Satu, akun tersebut tidak mempunyai saldo. Kemudian, akun tersebut tidak pernah digunakan untuk transaksi. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, akun tersebut tidak ada budgetnya. Dan yang keempat, akun tersebut tidak dipilih sebagai link account. Nah, mungkin kemarin ada beberapa akun yang memang tidak bisa dihapus karena salah satunya karena akunnya telah terlink. Sebab itu, ada beberapa yang tidak bisa melakukan proses untuk penghapusan akun tersebut. Tapi nggak masalah. Kalau nggak apa-apa, kita jalani saja. Terus saja pembelajarannya sampai selesai. Karena pembelajaran ini bukan hanya untuk selesai di hari ini saja, namun untuk jangka yang panjang. Ya, kita masih punya waktu untuk terus belajar dan lebih memperdalam lagi sehingga kemampuan kita dalam menggunakan aplikasi akuntansi ini semakin baik, insya Allah. Baik, link account itu setelah secara gampang atau secara mudahnya dari Bapak sampaikan tadi di awal bahwa satu akun tersebut atau beberapa akun sometimes memiliki dampak terhadap akun lain. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan beberapa akun yang dalam pengertian penggunaannya yang memiliki dampak terhadap akun lain itu kita perhatikan seperti itu. Nah, dalam aplikasi Mayobi sendiri, link account itu terbagi atas 3. Ada 3 tempat yang harus kita perhatikan. Pertama, link account dari menu setup. Kemudian yang kedua, link account dari menu text code. Dan yang terakhir, link menu dari menu item list. Pelan-pelan ya kita bahas sama-sama. Oke. Di sini kalau kita melihat nanti teman-teman melakukan buka aplikasi Mayobi-nya masing-masing. Kemudian tekan tombol setup, pilih link account, maka akan muncul 4 pilihan atau 4 menu yang terdiri atas accounts and banking accounts, kemudian sales accounts, purchases accounts, dan payroll accounts. Masing-masing terdapat beberapa akun yang memang dapat default harus kita gunakan. Ada juga beberapa akun yang masih bisa kita otak-atik atau kita rubah isiannya. Terus kalau kita melihat accounts and banking, kemudian sales account, purchases account, and payroll account ini merupakan 4 atau 5 menu yang terdapat di dalam command center.
Coba kita lihat sini. Sini ada account, kemudian ada banking, sales juga ada di sini sebenarnya. Kemudian purchase juga ada di sini dan payroll ada di sini. Jadi secara tidak langsung kita melihat bahwa dari akun tersebut bisa mengkonek pada beberapa menu di sini. Kita lanjut ya. Kita sekarang fokus ke account and banking accounts. Nah, setelah teman-teman buka atau mengklik sini, akun ini, dia akan muncul menu seperti ini, kotak dialognya. Di sini terdapat dua akun yang sudah terdefault dan tidak bisa kita rubah, yaitu equity accounts for currency earning dan equity account for retained earnings. Yang pertama, current earning ini merupakan akun yang menampilkan laba rugi tahun berjalan. Secara sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua, equity account for retained earning merupakan yang menunjukkan laba rugi ditahan pada tahun sebelumnya. Jadi nanti ketika kita sudah, misalnya sekarang kita menggunakan, baru pertama kali menggunakan aplikasi Myobi, maka nanti dalam akun yang akan muncul ya cuma di bagian atas, yaitu current earnings, equity account for current earnings. Karena ini merupakan tahun pertama, kita belum memiliki laba tahun berjalan. Namun apabila teman-teman yang mungkin bekerja di satu perusahaan, di entitas, kemudian dia ingin melakukan convert dari aplikasi atau pencatatan yang mungkin secara manual menggunakan aplikasi Myobi di dalam beberapa tahun, maka kemungkinan akun tersebut dapat digunakan dan masuk laba ruginya masuk ke dalam equity account for retained earning, seperti itu. Tapi kalau tahun perdana itu nggak akan muncul karena belum ada laba ditahannya kan. Kemudian di bagian ketiga, keempat, dan kelima ada juga menu yang lain, yaitu equity for accounts historical balancing, check account for electronic payments, dan check account for undeposit funds. Masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama, akun ini digunakan untuk menampung selisih saldo debit dan kredit pada saat pengisian saldo awal. Nilai dalam akun ini harus 0 catatannya. Jadi ini biasanya yang bagian ini, equity for account historical balancing ini merupakan salah satu bagian ketika kita proses pemindahan transaksi dari pencatatan manual ke dalam aplikasi. Atau misalnya kita import data dari aplikasi lain atau dari Excel ke Myobi. Seperti itu. Jadi proses awal biasanya seharusnya nilainya 0, seperti itu nilainya. Tapi nanti ke depan kita akan coba di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan praktek. Mudah-mudahan nanti kita ketemu case yang ini sehingga nanti kita bisa melihat ya lebih jelas seperti apa. Kemudian check accounts for electronic payment. Akun ini digunakan untuk menampung sistem pembayaran secara langsung secara elektronik. Catatannya, cara ini belum lazim dilakukan di Indonesia. Tapi ini sebagai pemberitahuan atau pengetahuan saja bagi kita bahwa ada yang seperti ini ya. Kemudian yang kelima, terakhir, itu check accounts for undeposit funds. Itu akun ini untuk menampung penerimaan dari customer yang berbentuk giro belum jatuh tempo. Jadi kalau ada sumber dana dalam bentuk giro yang masih dalam bentuk clearing, maka masuknya ke dalam akun ini, undeposit fund. Setelah cair baru nanti masukkan ke dalam akun bank atau kas seperti itu. Jadi kalau ada cek yang sifatnya masih clearing, masih menunggu antrian, kan belum diakui sebagai uang nih, sebagai kas ya, kita masukkan dalam akun sementara ini. Seperti itu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan atau Bapak tekankan dalam pertemuan keempat ini, setidaknya dalam PowerPoint ini adalah teman-teman, Bapak harapkan para akuntan dapat mengetahui dan mempelajari fungsi dari setiap akunnya, seperti itu. Kemudian nanti ini pun juga sudah dilampirkan dalam Google Classroom, baik itu untuk PowerPoint maupun modul manualnya yang bisa teman-teman para akuntan ulangi untuk melihat dan membacanya. Kemudian kita lanjut kepada akun yang kedua di sales account. Di sales link account ini terdapat dua hal yang secara default sudah
dibuat oleh aplikasi dan tidak bisa kita rubah gitu. Kemudian ada juga 4 ini yang pilihan lainnya yang bisa kita tambahkan. Pertama, a set account for tracking receivable. Akun ini digunakan untuk menampung akun piutang dagang. Trade debtors ini piutang dagang, kalau trade creditors itu adalah hutang, gitu ya. Dengan salah pengambil pengertian. Kemudian yang kedua, adanya check account for customer receipts. Akun ini digunakan untuk menampung akun kas atau bank yang dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari customer. Jadi kalau gini kita melihat ada dua pengertian nih dalam penjualan. Misalkan mana dua, penjualan secara cash maupun penjualan secara kredit. Nah, kalau kita penjualannya dalam bentuk hutang kepada orang, berarti kan piutang kepada kita sebagai perusahaan. Maka kita akan masukkan penjualan tersebut dalam ini, trade debtors ini. Namun apabila kita melakukan penjualan secara langsung, secara cash dari kepada penjual, kita menerima uang secara cash, maka itu akan masuk ke dalam ini. General check account, bagian sini, yang kedua. Seperti itu. Minimal, sekali lagi saya garis bawahi, minimal logikanya yang harus kita pahami dalam pertemuan ini ya. Nalarnya seperti apa. Kemudian di bawah sini ada 4. Nah, dari 4 ini, kalau kita baca, income account for freight. Artinya akun ini digunakan untuk menampung akun pendapatan akuntan yang diambil dari from sales invoice. Jadi nanti kalau kita lanjutkan ke menu sales, nanti akan ada banyak tuh pilihan menunya. Di menu itu kan nanti akan kita linkkan. Cuman belum kita praktekkan ke sana karena dalam video ini kita masih proses untuk memahami maknanya ya. Seperti itu. Pelan-pelan, sabar. Lanjut. Kemudian ada juga liability account for customer deposit. Akun ini digunakan untuk menampung uang muka penjualan yang diterima dari customer karena melakukan pembayaran di muka sebagai sales order jika option ini aktif. Jadi gini, kalau teman-teman lihat ada kalimat ini jika option ini aktif. Jika option ini aktif. Karena kita sebagai akuntan itu bisa mengaktifkan dan juga menonaktifkan aplikasi yang ini, yang 4 ini. Sementara ini kan udah default nih, sudah pasti ada penjualan secara piutang, juga penjualan secara cash. Nah, kalau ini adalah opsional yang bisa kita pilih. Jadi kalau yang seperti yang pertama ini, dari form sales invoice. Jadi penjualannya yang menggunakan invoice, ada tanda terimanya, tanda buktinya. Nanti ini juga berkaitan dengan SIA, Sistem Informasi Akuntansi pembelajarannya. Seperti itu. Kemudian kalau yang ini, untuk yang kedua deposit collect from customer, itu untuk proses transaksi penjualan dengan melakukan pembayaran di muka. Seperti itu. Kalau memang ada, misalnya nanti kita dalam transaksi ada melakukan proses penjualan dengan seperti ini, pembayaran di muka, maka ini dapat kita klik sehingga nanti dia aktif untuk kita gunakan akunnya. Kemudian dua lagi yang terakhir, yaitu expense or cost sales account for discount. Akun ini digunakan untuk menampung akun potongan penjualan yang akan diberikan kepada customer. Jadi kalau kita, karena membayar hutang pada masa termin potongan jika termin aktif. Jadi kalau kita melakukan penjualan dengan cara diskon, maka kita bisa memilih opsi yang ketiga ini, discount for early payment. Jika aktif, tapi kalau kita nggak gunakan ya nggak apa-apa, tergantung kita sendiri. Kemudian yang terakhir, income account for late charge. Akun ini digunakan untuk menampung akun atau pendapatan denda bunga keterlambatan. Jadi kalau memang nanti dalam transaksinya ada keterlambatan dari pihak penghutang atau pembeli kita, maka nanti kita dapat melakukan akses aplikasi atau memilih menu ini. Seperti itu. Jadi, pahami ya, ada 6 macam jenis penjualan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.